Menurutku pekerjaan itu bukan hanya mengerjakan sesuatu lalu dibayar, tapi juga menghasilkan sesuatu, mengkaryakan sesuatu lalu diapresiasi. Kenapa pekerjaan itu di Indonesia mungkin dipandang sempit? Ya karena kayak semacam ya karena kultural kita seperti itu, akhirnya pekerjaan itu kayak terkotak-kotak aja di pekerjaan formal. Padahal ya kita tahu pekerjaan itu sangat luas. Kalau yang saya lakukan sekarang, saya lagi belajar dan berkarya itu di YouTube dan Instagram. Brandingnya namanya Irfan Pipo. Selain itu, saya juga berkarya sebagai music maker dan sound engineer juga di production film sama di motion tale. Nah, kalau untuk tantangan dari karya itu ya, pertama kalau karya itu tantangannya ada paling utama adalah ide. Jadi ide itu adalah yang paling susah dicari. Jadi ketika kita bekerja gitu, ide yang pertama harus ditemukan. Nah, tantangan terbesarnya sih sebenarnya itu, karena kita di bidang musik, ya musik itu juga penuh dengan emosi gitu. Mungkin salah satunya ketika jadi live artist, mungkin jadi penampil gitu, akan ada di situ ada crowd yang banyak, terus habis itu apresiasinya luar biasa. Nah, itu ada pengalaman emosional yang hebat, kayak kita senang gitu, kayak oh ternyata kita didengarkan, kita dinikmati. Nah, itu rasanya itu tuh sangat-sangat gila lah pokoknya. Apresiasi itu tuh nggak tergantikan di situ. Jadi mengenai ketakutan dalam berkarir, sebenarnya sih kalau aku ya kayak terabas-terabas aja lah. Maksudnya nggak usah takut gitu dalam berkarir. Mungkin kecemasan ya. Jadi kayak cemas gitu. Besok tuh gimana ya? Jadi kayak misalnya kita build up popularitas gitu. Besok gimana ya? Apakah akan populer? Terus misalnya kita ingin ada klien, besok ada nggak ya klien lagi? Ya seperti itu. Jadi mungkin tantangannya itu lebih di situ, lebih ke gimana ya besok, terus lebih ke kita harus meningkatkan terus gitu, karya kita harus semakin bagus, jadi besoknya juga akan terjamin. Nah, kalau misalnya stigma-stigma yang banyak di luar, maksudnya untuk tetap bekerja mungkin jadi dokter atau apapun itu yang istilahnya formal dan jabatan, ya itu bagiku sih ya itu wajar memang karena itu terjamin gitu. Nah, tapi kita lihat diri kita lagi, kalau kita nggak punya passion di dokter, kita nggak punya passion di pekerja yang rutin gitu, ya kita nggak akan bahagia gitu. Nah, salah satu yang dicari di kehidupan selain duit kan kebahagiaan. Nah, itu tuh tidak kita dapat gitu, kita nggak bisa aktualisasi diri, kita dapat duit tapi ya nggak bisa gitu untuk istilahnya menyalurkan jiwa kita tuh loh. Nah, kayaknya kayak gitu sih menurutku. Kalau menurut aku, dream job aku sendiri itu aku sangat suka banget sama environment. Aku suka banget dengan lingkungan dan bagaimana kita ngelakuin cara-cara untuk melindungi lingkungan itu. Nah, kedepannya mungkin ya pengen jadi policy maker yang tentang lingkungan, tapi walaupun sekarang masih banyak banget yang pandangannya tentang melihat kalau mau jadi politisi lingkungan itu kayak masih sulit banget, tapi that's the thing that I want to do, kayak sesuai dengan passion aku. Kalau tantangannya menurut aku sih masih banyak banget, terutama karena politisi di Indonesia juga kebanyakan dari social science gitu, dan aku sendiri dari benar-benar dari ilmu eksak, jadinya masih banyak mungkin relasi dan sebagainya itu masih kurang dibandingin teman-teman dari sana. Dan tantangan lainnya itu juga lebih banyak dari lingkungan terdekat ya, dari keluarga, mungkin juga dari teman, ngelihatnya emang bisa dan kayak masih sulit gitu untuk ngebayangin picture aku ke depan bisa jadi kayak gitu. Kalau misalnya di keluarga aku sendiri aja, aku punya 2 kakak yang dokter dan semua orang kayak bilang ke aku, kenapa kamu gak jadi dokter aja gitu. Tapi menurut aku keren dalam perspektif aku sendiri gitu. Mungkin mereka kira orang akan keren hanya jadi dokter atau semacamnya, tapi aku bisa ngakuin hal yang aku suka. Dan kalau misalnya orang bilang kamu gak bakal dapat banyak duit dari sana, well nggak juga kok. Kalau misalnya kamu ngakuin hal dengan baik, rest will follow. Kalau dream kamu itu ya emang di-shape oleh financial, oke, aku feel I'm fine dengan apapun yang aku lakukan, tapi ya, as long as gajinya bagus gitu. Tapi kamu juga harus tahu kalau misalnya
apapun yang kamu lakukan itu kamu juga harus bring back to others, kamu juga harus jadi perhatikan orang-orang di sekitar kamu dan lingkungan kamu kayak gitu. Ketika mungkin saat nanti aku punya anak, aku pengen ngajarin dia untuk mimpi sebesar-besarnya. Aku pengen ngajarin dia kalau warna gunung itu bukan selalu abu-abu atau warna rumput itu bukan selalu hijau. Aku pengen ngajarin dia untuk kamu bisa bikin apapun yang kamu mau, bukan terkotak-kotak dari mungkin kamu jadi dokter atau kamu jadi engineer, kamu bisa jadi astronot, atau kamu bisa juga jadi arkeologi, kamu bisa nemuin fosil dan segala macam halnya gitu. Apapun hal-hal yang aneh-aneh mungkin aku bakal ajarin ke dia gitu, karena aku nggak pingin untuk nanti ke masa depannya orang-orang cuma berpikir sempit dari hal-hal yang dianggap orang lain keren dan bukan hal-hal yang dianggap sama dia sendiri apa yang dia mau lakuin gitu. Kalau dream job buat aku sih, aku tidak begitu percaya dengan dream job. Soalnya kalau buat aku dream job tuh jadi kayak Pokemon trainer atau Digimon tamer semacam itu. Kayak mungkin kalau buat aku yang paling pas itu seperti pekerjaan yang diinginkan atau target karir seperti itu. Karena dream job itu buat aku emang something fantasy. Orang tua baik di kota besar ataupun di kota kecil, mereka harus tahu tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang di-offer di dunia ini. Tolong alumni-alumni setiap sekolah datang kembali ke sekolah masing-masing. Ceritakan pekerjaan mereka. Apakah mereka seorang balerina, pelukis, fotografer, atau pekerja swasta. Jangan sampai mindset orang itu terbentuk bahwa yang aman hanya sektor A, B, C aja. Karena kita masih punya sektor D sampai Z. Itu yang ingin saya ubah di stigma masyarakat bahwa beragam sekali profesi dan semuanya memiliki potensi yang bagus jika orang itu mau dan sadar untuk mengetahuinya. Sebenarnya banyak orang tua yang mereka tuh sayang banget sama anaknya. Mereka gak pengen anaknya kerjanya luntang-luntung atau susah hidupnya. Oleh karena itu mereka bersifat no, jangan, lebih baik yang lain. Nah, di sini peran kita sebagai yang mengerti pekerjaan tersebut dan mengerti passion tadi, kita harus meyakinkan dengan bukti yang tepat bahwa kita juga bisa bonafit. Kalau misalkan buat mereka orang tua kita gak punya alasan lagi untuk menolak mimpi kita, itu yang kita harus lakukan. Saya paling takut kalau saya left behind atau ditinggal orang lain. Misalkan teman saya udah dapat pekerjaan, sedangkan saya udah job seeking berbulan-bulan. Itu yang saya takutkan. Misalkan juga kolega saya dengan hasil kerja dia bisa memberangkatkan orang tua dia naik haji, sedangkan saya belum bisa. Misalkan saya punya anak dan anak teman saya dia udah les piano, les apapun itu, dan saya belum punya uang buat mengantar anak saya ke les dan sebagainya. Itu ketakutan terbesar saya bahwa orang lain meninggalkan saya dan saya ditinggal, dan itu perasaan yang sangat menyakitkan buat saya. Jika saya masuk ke halaman Wikipedia nanti kalau udah gede, saya pengen banget ditulis sebagai direktur suatu perusahaan besar atau sekalian jadi menteri. Tapi ada bagian di paling bawah yang menyatakan kalau saya ini filantropis atau gimana ya. Mimpi saya itu punya sanggar lukis buat anak-anak. Nah, aku pengen di Wikipedia tertulis bahwa seorang Doni Ahsan, despite his professions, dia juga menjadi instruktur lukis untuk anak-anak kecil.